Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, saya akan berbagi sebuah cerita yang penuh dengan perjuangan, kejutan, dan tentu saja pembelajaran hidup yang bisa menginspirasi kita semua. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu dan sukses. Yuk, mari kita mulai ceritanya. Sarah, seorang wanita muda dari sebuah desa terpencil di Lampung, selalu hidup dalam keterbatasan. Sejak kecil, ia terbiasa dengan rutinitas sederhana, berburu ikan di sungai kecil, menanam padi, dan membantu orang tuanya bekerja di ladang. Tidak banyak yang bisa ia harapkan dari kehidupan selain kerja keras dan berdoa. Meskipun begitu, ia selalu memiliki cita-cita yang besar. Ia ingin keluar dari desa itu, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa harus bergantung pada keadaan keluarganya. Tidak mudah, tetapi Sarah bertekad. Suatu hari, keajaiban itu datang. Sarah mendapatkan surat panggilan untuk wawancara kerja di sebuah perusahaan besar yang berbasis di kota. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi dan dikenal memiliki reputasi tinggi. Walaupun hatinya penuh kegembiraan, kecemasan juga tak bisa ia hindari. Bagaimana bisa orang seperti dia, yang terbiasa dengan kehidupan desa dan jauh dari teknologi canggih, bersaing dengan orang-orang berpendidikan tinggi? Namun, ia tidak ingin menyerah. Ia mempersiapkan diri dengan segala cara, mempelajari berbagai hal tentang dunia kerja dan perusahaan tersebut. Hari wawancara tiba. Sarah mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, sebuah setelan sederhana yang ia beli dengan uang hasil menabung selama berbulan-bulan. Meski merasa tidak percaya diri, ia mencoba menunjukkan semangat dan ketulusannya. Ia yakin bahwa kesederhanaan dan kerja keras adalah nilai yang paling ia miliki. Ternyata, pihak perusahaan tertarik dengan kesungguhan dan ketekunannya. Tanpa diduga, Sarah diterima bekerja di perusahaan besar tersebut. Semua orang di desa heran dan bangga dengan pencapaiannya, tetapi di dalam hati, Sarah tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Awalnya, bekerja di perusahaan besar terasa seperti mimpi. Sarah merasa canggung dan terasing. Ia belum terbiasa dengan lingkungan yang serba modern dan cepat. Setiap hari, ia merasa seperti berada di luar zona nyaman. Namun, ia tidak mau menyerah. Ia belajar keras, menggali segala informasi yang bisa membantu pekerjaan dan mengasah keterampilannya. Setiap kali ia merasa ragu, ia teringat pada masa kecilnya di desa, di mana tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang mustahil. Ia pun mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Suatu hari, ada sebuah proyek besar yang membutuhkan kerjasama antar tim dari berbagai departemen. Sarah diminta untuk bergabung dalam tim tersebut, sebuah kesempatan yang sangat langka. Disinilah Sarah bertemu dengan Tio, salah satu rekan kerjanya. Tio adalah seorang pria muda yang cerdas, berbakat, dan memiliki pengaruh besar di perusahaan. Namun, yang membuat Sarah terkejut adalah fakta bahwa Tio adalah mantan teman sekolahnya, seseorang yang dulu selalu menindas dan merendahkannya. Tio, yang dulu sering mengolok-olok Sarah karena berasal dari desa miskin, sekarang berdiri di depannya sebagai sosok yang tampak begitu berbeda. Ia sudah menjadi orang yang sukses dan tampaknya tidak ingat sedikit pun tentang masa lalu mereka. Namun, Sarah masih ingat betul bagaimana Tio selalu mengejeknya, memanggilnya dengan julukan kasar, dan menganggapnya tak lebih dari anak desa yang tidak akan pernah mencapai apa-apa. Perasaan itu kembali muncul, dan Sarah merasa marah sekaligus bingung. Seharusnya ia merasa senang bisa bekerja di perusahaan besar ini,
Tetapi kenyataan bahwa Tio ada di sana membuat segala sesuatunya menjadi rumit. Namun, tidak ada yang bisa diubah lagi. Sarah harus menerima kenyataan bahwa ia dan Tio harus bekerja sama di proyek yang sangat penting bagi masa depan perusahaan. Setiap hari mereka harus bertemu dan berdiskusi, namun ketegangan tak bisa dielakkan. Sarah merasa cemas setiap kali bertemu dengan Tio, terutama ketika ia harus berbicara di depan rekan-rekan mereka. Tio, yang dulu selalu merendahkannya, kini tampak seperti orang yang tidak peduli dengan masa lalu mereka. Sarah berusaha sekuat tenaga untuk tetap profesional, tetapi setiap kali Tio mengeluarkan komentar tajam, ia merasa dunia seakan runtuh. 1 minggu berjalan, dan Sarah mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Ia sering merasa inferior dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lebih berpengalaman, terutama saat Tio mulai mengkritik hasil kerjanya di depan tim. Perasaan tertekan itu membuat Sarah hampir ingin menyerah. Namun, ia teringat akan pesan ibunya yang selalu mengajarkan agar tidak mudah menyerah, terutama ketika menghadapi kesulitan. "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira," ya kata ibunya. Sarah memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mulai lebih fokus pada pekerjaannya dan berusaha membuktikan bahwa dirinya mampu melakukan lebih dari yang orang lain kira. Pada suatu kesempatan, Sarah berhasil menemukan solusi untuk sebuah masalah besar dalam proyek tersebut yang selama ini membuat tim terhambat. Ia mengusulkan ide yang sederhana tetapi sangat efektif, yang kemudian disetujui oleh semua anggota tim. Tio, yang biasanya tidak menunjukkan banyak perhatian padanya, kali ini memuji ide Sarah dengan tulus. Namun, di balik pujian itu, Sarah merasakan adanya kecanggungan. Apakah Tio benar-benar berubah? Atau ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia lebih superior daripada Sarah? Pertanyaan ini terus menghantui Sarah. Ketegangan semakin meningkat saat proyek mendekati tenggat waktu. Semua orang di tim merasa tertekan, termasuk Sarah. Tio, yang sebelumnya tampak profesional, mulai menunjukkan sisi negatifnya. Ia mulai mengkritik setiap detail pekerjaan Sarah dan bahkan menuduhnya melakukan kesalahan besar yang sebenarnya bukan kesalahan Sarah. Sarah merasa seperti berada di persimpangan jalan. Ia ingin membalas dendam, ingin mengungkapkan semua perlakuan buruk yang dulu diterimanya, tetapi ia juga sadar bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Saat malam menjelang, Sarah memutuskan untuk menghubungi ibunya. Ia bercerita tentang apa yang terjadi di kantor, tentang Tio, dan tentang kebimbangannya. Ibunya, dengan suara yang lembut namun penuh kebijaksanaan, mengatakan, "Kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam hati orang lain, tetapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bereaksi. Jangan biarkan masa lalu menentukan siapa kamu di masa depan." Kata-kata itu membuat Sarah terdiam sejenak. Ia merasa seakan diberi kekuatan baru. Ia tidak perlu membalas dendam. Yang penting adalah menunjukkan bahwa ia bisa lebih baik dari yang orang lain kira. Keesokan harinya, Sarah datang ke kantor dengan semangat baru. Ia menghadapi Tio dengan kepala tegak, meskipun hatinya masih penuh perasaan yang campur aduk. Saat proyek hampir selesai, sebuah kejutan datang. Tio, yang selama ini terkesan dingin dan penuh kontrol, tiba-tiba mengundang Sarah untuk berbicara. Tio mengakui bahwa ia merasa cemas tentang masa depan proyek dan mengungkapkan bahwa ia sangat membutuhkan bantuan Sarah untuk menyelesaikan masalah terakhir yang ada. Sarah terkejut. Tio, yang dulu selalu merendahkannya, kini tampaknya mengakui bahwa Sarah memiliki kemampuan yang lebih dari yang ia perkirakan. Sarah, meskipun terkejut, memutuskan untuk membantu Tio. Ia bekerja keras bersama Tio untuk menyelesaikan masalah terakhir tersebut. Malam itu,
Mereka berhasil menyelesaikan proyek dengan sempurna, dan seluruh tim merayakan keberhasilan mereka. Namun, yang paling berharga bagi Sarah bukanlah keberhasilan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa ia bisa bekerja sama dengan orang yang dulu menindasnya dan menunjukkan bahwa ia lebih kuat dari masa lalu. Ia tidak perlu membalas dendam, karena hidupnya sudah jauh lebih baik dari yang bisa ia bayangkan. Saat rapat penutupan proyek, bos besar perusahaan memberikan apresiasi kepada seluruh tim. Ia menyebutkan Sarah sebagai karyawan yang luar biasa dan memberikan penghargaan atas kontribusinya. Theo juga memberikan pujian yang tulus kepada Sarah di depan semua orang. "Saya tidak menyangka kamu bisa melakukan itu, Sarah," katanya. "Kamu telah menunjukkan bahwa kita tidak pernah tahu siapa yang bisa menjadi pahlawan dalam sebuah cerita." Sarah merasa bangga, tidak hanya karena berhasil menyelesaikan proyek besar, tetapi karena ia telah menunjukkan pada diri sendiri bahwa ia tidak terikat pada masa lalu. Cerita Sarah adalah kisah tentang pembuktian diri. Ia tidak hanya berjuang untuk masa depan yang lebih baik, tetapi juga untuk membuktikan bahwa seseorang bisa berubah, bahkan jika masa lalu mereka penuh dengan kenangan buruk. Terkadang, kita tidak bisa memilih siapa yang ada di sekitar kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara kita menghadapi mereka dan menghadapi hidup. Sarah telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan orang lain bahwa kerja keras dan keteguhan hati dapat mengubah takdir seseorang. Ia tidak lagi merasa kecil di hadapan dunia. Ia tahu bahwa meskipun ia datang dari latar belakang yang sederhana, ia memiliki kekuatan untuk meraih apa yang ia inginkan. Setelah proyek besar itu selesai dengan sukses, Sarah merasa seakan mendapatkan semangat baru untuk melangkah lebih jauh. Ia mulai merasakan dampak positif dari setiap perjuangan yang ia hadapi. Ketenaran yang ia peroleh berkat proyek itu membuatnya semakin dihargai oleh rekan-rekannya. Namun, meski begitu, Sarah tidak membiarkan keberhasilan itu membuatnya terlena. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Ia ingin lebih dari sekadar diakui sebagai seorang pekerja keras. Ia ingin menunjukkan bahwa latar belakangnya bukanlah penghalang untuk mencapai puncak. Semua pencapaian itu, menurut Sarah, baru permulaan. Baginya, kesuksesan bukan hanya soal mendapatkan pengakuan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana ia membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi lebih baik dari hari kemarin. Namun, meskipun Sarah mulai merasa nyaman dengan peran barunya di perusahaan, ia masih merasa ada yang mengganjal dalam hubungannya dengan Theo. Setelah keberhasilan proyek, hubungan mereka seakan berjalan datar. Theo tetap profesional, namun Sarah merasakan ketegangan yang tak pernah benar-benar hilang. Sebagai seorang yang pernah menindasnya, Sarah tidak bisa begitu saja melupakan masa lalu itu. Di satu sisi, ia merasa bahwa ia sudah melampaui semua itu, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa untuk benar-benar melepaskan dendam, ia harus menghadapi Theo dengan cara yang lebih dewasa dan matang. Sarah memutuskan untuk berbicara langsung dengan Theo, membicarakan masa lalu mereka tanpa menyalahkan siapapun, tetapi dengan tujuan untuk menemukan kedamaian dalam dirinya. Suatu sore, Sarah mengundang Theo untuk berbicara di luar kantor. Mereka duduk di sebuah kafe sederhana yang jauh dari keramaian. Theo tampak canggung, tidak tahu apa yang diharapkan dari pertemuan ini. "Theo," mulai Sarah dengan hati-hati, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak membenci kamu lagi. Aku tahu kita sudah melewati masa-masa yang sulit, dan mungkin kamu tidak ingat semua yang terjadi, tetapi aku ingat. Tapi aku tidak ingin hidup dengan beban itu. Aku ingin kita memulai lagi, meskipun itu bukan hal yang mudah." Theo terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku minta maaf, Sarah, jawab Theo dengan suara yang rendah.
Aku tidak tahu betapa sakitnya yang aku lakukan dulu. Aku berubah, tetapi aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu. Percakapan itu, meskipun penuh dengan kejujuran yang menyakitkan, membuat Sarah merasa sedikit lebih lega. Ia tahu bahwa proses penyembuhan tidak pernah mudah, tetapi inilah langkah pertama menuju kedamaian dalam dirinya. Dengan adanya percakapan itu, Sarah merasa ada sebuah batu besar yang terangkat dari dadanya. Meskipun tidak semua masalah selesai dalam sekejap, ia merasa lebih ringan dan siap untuk melangkah lebih jauh. Ia kini fokus pada pengembangan dirinya sendiri dan tujuan jangka panjangnya. Ia mulai mengikuti pelatihan-pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilannya di bidang teknologi dan manajemen proyek. Sarah tahu bahwa untuk terus berkembang, ia harus selalu belajar dan tidak pernah puas dengan pencapaian yang sudah ada. Theo, meski tidak lagi menjadi hambatan emosional, tetap menjadi rekan kerja yang harus dihadapi setiap hari. Namun, perasaannya terhadap Theo mulai berubah. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sosok yang menindas, melainkan sebagai kolega yang bersama-sama bertanggung jawab untuk kesuksesan perusahaan. 1 tahun berlalu sejak proyek besar tersebut, dan Sarah telah membuktikan banyak hal kepada dirinya sendiri dan orang lain. Tidak hanya sukses dalam pekerjaannya, ia juga mulai dihargai oleh banyak pihak. Theo, yang awalnya tampak dingin, kini mulai mengakui dan menghormati kemampuan Sarah. Namun, Sarah tidak pernah melupakan pelajaran hidup yang ia dapatkan dari pengalaman pahit itu. Ia selalu mengingatkan dirinya bahwa hidup bukanlah tentang siapa yang lebih kuat atau lebih pintar, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya dengan hati yang terbuka dan penuh keteguhan. Sarah mulai merasa bahwa ia tidak hanya bekerja untuk mencapai kesuksesan pribadi, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, suatu hari, Sarah mendapatkan tawaran yang mengejutkan. Seorang manajer senior dari perusahaan lain mengajaknya untuk bergabung dan memimpin proyek besar di luar negeri. Tawaran itu begitu menggiurkan, gaji yang lebih tinggi, peluang karir yang lebih besar, dan tantangan baru yang lebih menarik. Namun, di sisi lain, Sarah merasa bingung. Apakah ia siap meninggalkan perusahaan tempat ia mulai tumbuh dan berkembang? Apakah ini saat yang tepat untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya? Sarah berpikir panjang. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya soal pekerjaan atau uang, tetapi juga soal bagaimana ia melihat masa depannya. Keputusan besar ini akan mempengaruhi tidak hanya karirnya, tetapi juga kehidupannya secara keseluruhan. Sarah memutuskan untuk berbicara dengan Theo, yang kini sudah menjadi teman yang bisa ia ajak berdiskusi. Mereka duduk bersama setelah jam kerja dan Sarah mengungkapkan tawaran tersebut. Theo, aku merasa seperti berada di persimpangan jalan. Tawaran ini sangat menggoda, tapi aku juga tidak ingin meninggalkan semua yang telah aku bangun di sini, kata Sarah dengan suara yang penuh pertimbangan. Theo, yang kini melihat Sarah dengan rasa hormat yang tulus, berkata, "Jika kamu sudah menunjukkan kepada dirimu sendiri dan dunia bahwa kamu kuat, Sarah. Apapun keputusan yang kamu ambil, aku yakin itu adalah yang terbaik untukmu. Jangan takut untuk mengambil langkah besar jika itu sesuai dengan hatimu." Kata-kata Theo memberi Sarah keyakinan untuk mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan rasa takut, tetapi juga berdasarkan apa yang ia percayai. Setelah berbicara dengan Theo, Sarah akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ia merasa siap untuk menghadapi tantangan baru di luar negeri. Sebelum ia pergi, ia mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya, termasuk Theo. Meskipun berat, Sarah tahu bahwa hidup terus berjalan dan setiap langkah baru adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. "Terima kasih untuk segalanya, Theo," kata Sarah sambil tersenyum.
Aku akan merindukan waktu kita bekerja bersama, tetapi aku yakin ini adalah langkah yang benar. Tio hanya mengangguk dan membalas senyumnya. Aku bangga padamu, Sarah. Terus maju dan jadilah yang terbaik. Dengan hati yang penuh harapan, Sarah melangkah menuju petualangan baru yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah beberapa tahun bekerja di luar negeri, Sarah berhasil mencapai semua tujuan yang ia impikan. Ia bukan hanya berhasil membangun karir yang cemerlang, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar. Saat kembali ke tanah air, Sarah tidak hanya membawa kesuksesan materi, tetapi juga pengalaman hidup yang sangat berharga. Ia kini menjadi sosok yang tidak hanya dikenal karena prestasinya, tetapi juga karena keteguhan hati, kebijaksanaan, dan kemampuannya untuk mengatasi masa lalu yang penuh dengan tantangan. Bagi Sarah, perjalanan hidupnya adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang mustahil jika kita berani menghadapi ketakutan dan berjuang untuk menjadi yang terbaik. Itulah kisah perjalanan Sarah yang penuh dengan perjuangan, kejutan, dan pembelajaran hidup yang luar biasa. Dari seorang gadis desa yang dihina dan diremehkan, hingga menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Sarah menunjukkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita bisa memilih bagaimana cara kita menghadapi tantangan di masa depan. Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.